Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman bin Arab, mahasiswa pada LPTK UIN Suska Pekanbaru yang sedang melaksanakan PPG Daljab 2023 Batch 2. Saya juga sebagai pengajar pada Madrasah Aliyah Swasta Pondok Pesantren Khalid bin Walid yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Saya juga sebagai pengampu pada mata pelajaran fikih. Ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 10C mata pelajaran fikih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santriwati Ustadz semua? Alhamdulillah, luar biasa. I think, I feel, I can, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Istaizna. Saya nabda bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Rabb. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita terlebih dahulu melakukan absensi. Siapa-siapa yang hari ini berhalangan atau semuanya hadir atau ada yang berhalangan? Ada yang berhalangan. Oh, ada yang sakit juga. Baik, Ustadz akan panggil dulu namanya Adinda Liviana Uliasari. Hadiro. Airin Nur Hidayah. Hadiro. Attira Amalia. Hadiro. Cahaya Fajar Anggianingsih. Hadiro. Dewi Nurvita. Hadiro. Eliza Widya. Hadiroh. Jingga Nadia Pranoto. Hadiroh. Laili Syahada. Hadiroh. Marsha Pratiwi. Hadiroh. Kemudian Mutia Irlianti. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ustadz akan memberikan apa ya namanya? Kalau dalam istilah makanannya es krim. Tapi kalau dalam istilah pembelajarannya es breaking. Maka kepada seluruh santriwati Ustadz agar berdiri berhadapan, berpasangan. Semuanya berpasangan. Ada yang nggak berpasangan? Silakan berdiri, saling berhadapan. Saling berhadapan. Coba dibuat jaraknya lebih kurang. Kita es breaking hari ini adalah es breaking Abu dan Abi. Nah, yang satu Abu, yang satu Abi. Nah, jadi nanti cara mainnya adalah cara kita es breakingnya adalah kalau saya
bilang Abu, maka Abi harus menangkap tangannya. Kalau saya bilang Abi, maka Abu harus menangkap tangan Abi. Sudah paham? Sudah paham? Nah, maka jaraknya sekitar 10, beri jarak. Coba berpasangan. Sudah ini semua? Sudah ingat mana yang Abu, mana yang Abi? Nah, sudah? Oke, kita coba dulu. Kita coba. Ini belum nih jarak. Nah, jadi nanti permainannya adalah menangkap tangan temannya. Kalau saya bilang Abi, maka Abu harus menangkap tangan Abi. Kalau saya bilang Abu, maka Abu harus menangkap tangan Abi. Nah, oke, kita coba dulu. Abi. Harus konsentrasi. Jadi gini, kalau ini kan yang satu Abu, yang satu Abi. Maka kalau saya bilang Abu, Abi harus menentang Abu umpamanya. Abu harus menangkap tangan Abi, maka Abi harus berusaha menghindarinya. Begitu. Oke? Saya ulangi lagi, kita coba tes dulu. Sudah paham? Kita coba tes. Abi. Ya. Makanya jangan terlalu dekat, dia harus ada jaraknya, harus ada jarak tangannya. Oke? Kita ulangi lagi. Yang satu Abu, yang satu Abi. Maka yang nama yang saya sebut, dia harus menangkap tangan temannya. Temannya harus berusaha menghindarinya. Baik? Kalau nanti tertangkap, kita berikan dia sanksi. Sanksinya mungkin tangan. Oke? Saya mulai. 1, 2, Abi. Ya. Kita ulangi lagi, sekali lagi. 1, 2, Abu. Baik. Terakhir, kita ulangi lagi sekali lagi. 1, 2, Abu. Ya. Baik. Untuk ice breaking. Semuanya sekarang duduk kembali ke kursinya. Nanti kita lanjutkan lagi ice breakingnya. Ya. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai materi kurban. Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajarannya adalah mengolah data ketentuan pelaksanaan kurban beserta hikmahnya. Kemudian menyimpulkan ketentuan pelaksanaan kurban beserta hikmahnya. Kemudian nanti Ustadz akan membagikan lembar kerjanya. Kemudian diskusi kelompoknya, kemudian menuliskan laporan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban sesuai syariat, kemudian mempresentasikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban sesuai dengan syariat. Baik, kita mulai dengan mengenai materi kurban. Apakah kalian sudah pernah berkurban? Alhamdulillah sebagian sudah ada yang berkurban, mungkin dengan melalui orang tuanya. Tetapi mungkin kalau berkurban secara pribadi mungkin belum ya. Insya Allah semoga kedepannya kalau sudah bekerja dan berusaha ada rezeki nanti berkurban secara sendiri. Yang kedua, apakah kalian sudah pernah melihat kegiatan penyembelihan hewan kurban? Alhamdulillah. Dulu kalau Ustadz waktu kecil-kecil paling suka melihat kegiatan ini ya. Tentunya santriwati Ustadz juga sudah melihat kegiatan penyembelihan hewan kurban. Apa alasan kaum muslimin menyembelih hewan kurban dan akikah?
sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kepada diskusi kelompok, nanti di diskusi itu materi kurbannya diperdalam oleh masing-masing kelompok. Ustadz akan terlebih dahulu memberikan sedikit pengertian tentang materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah pengertian kurban. Pengertian kurban adalah, kalau menurut bahasa, berasal dari kata koroba. Koroba yakribu, kurbanan, masdarnya ya. Artinya apa? Dekat. Nah, jadi kalau kurban tuh artinya dekat. Kurban menurut istilahnya adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Jadi kurban itu menyembelih hewan ya dengan niat ibadah kepada Allah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syaratnya nanti ada umur hewannya, hewan apa saja yang bisa disembelih, kemudian waktunya kapan. Nah, itu nggak bisa setiap hari kita menyembelih untuk kurban, nggak bisa. Kemudian kurban ini juga disebut dengan udhiyah, artinya sembelihan kurban, sama saja. Kurban dengan udhiyah tuh ya sama, nah, gitu. Baik. Kemudian kurban ini kapan mulai terjadinya? Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Itu bisa kita baca pada surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ada di situ? Ada? Ada yang bisa membacakan? Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Jadi inilah latar belakang syariat kurban itu. Jadi nanti kalau ditanya apa dasar pertama pelaksanaan syariat kurban? Syariat kurban itu dasar pertamanya adalah perintah Allah melalui kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih Ismail alaihi salam. Begitu. Ada yang mau bertanya? Sampai pengertian itu? Kemudian berkurban itu ada hukumnya. Nah, hukum berkurban itu yang pertama adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu ada yang lebih spesifik, ada yang lebih detail keterangannya. Akada yu'akidu artinya apa? Sunnah yang diberatkan. Kalau dalam istilah fikihnya sunnah yang mendekati wajib. Nah, begitu, sunnah yang mendekati wajib. Nah, jadi hukum kurban itu adalah sunnah. Dia sunnah. Secara hukumnya adalah sunnah, tetapi dia hampir mendekati wajib. Nah, makanya ini bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah kurban. Sekarang kan permasalahannya banyak yang mampu tak mau berkurban. Tetapi ada orang yang tak mampu, tapi dia usahakan dia mampu berkurban. Dengan cara arisan, dengan cara tabungan, dengan cara macam-macam. Nah, yang payah itu kalau dia mampu, tak mau berkurban. Nah, itu yang bermasalah. Nah, gitu. Kemudian berikutnya adalah waktu dan tempat penyembelihan kurban. Penyembelihan kurban itu adalah pada 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi ada berapa hari? 3.
4 hari. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti ada 10, ada 4 hari kita boleh menyembelih hewan kurban. Nah, kemudian hewan-hewan yang disembelih itu terdiri daripada hewan-hewan yang biasa kita konsumsi. Yang berkaki 4 ya, yang berkaki 2 tak boleh. Nah, contohnya yang pertama adalah unta. Unta ini syaratnya harus berumur minimal 5 tahun. Nah, yang kedua adalah sapi. Sapi ini minimal berumur 2 tahun. Yang ketiga adalah kambing. Kambing ini berumur 1 tahun. Kemudian domba itu minimal berumur 6 bulan. Nah, ini dia. Hewan-hewan yang boleh dijadikan kurban itu ya hewan ternak. Kemudian syarat untuk hewannya itu telah mencukupi umur, tidak boleh cacat dia. Jadi kalau patah umpamanya tanduknya, giginya udah ompong, itu nggak bisa lagi. Jadi giginya harus lengkap. Pokoknya nggak boleh cacat deh. Nah, telinganya nggak boleh sempong dan lain sebagainya. Pokoknya lengkap, tidak boleh cacat. Pernah dengar ini ceritanya anaknya Nabi Adam alaihissalam ketika disuruh berkurban. Nah, kan ada salah satu anaknya yang berkurban tidak sempurna kan. Yang satu lagi dia berkurban dengan yang terbaik. Kemudian yang satu lagi kalau tidak salah Ustadz ceritanya, dia tidak memberikan kurban yang terbaik darinya. Makanya dia tidak diterima kurbannya. Contoh cacat itu ya buta mata sebelah, pincang, sakit, tidak ada sumsum tulangnya dan lain sebagainya, itu termasuk daripada cacat. Ada yang telinga sobek, tanduk patah, ekor terputus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian daging kurban kita itu ada pembagiannya. Nah, jadi kurban kita itu sepertiganya adalah untuk kita yang berkurban. Sepertiga lagi untuk fakir miskin, dibagikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat. Jadi 3. Jadi kalau 1 ekor kambing itu bagi 3. Sepertiga untuk kita, sepertiga lagi untuk fakir miskin, sepertiga lagi untuk masyarakat. Baik, Ustadz akan membagikan kelompoknya untuk lanjut diskusi materi pembelajaran kurban ini. Maka penentuan kelompoknya adalah melalui undian ini. Nah, jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah Ustadz bagi nomornya. Nanti yang dapat kelompok nomor 1 bergabung kepada kelompok 1. Oke? Silakan dibantu temannya untuk menyambut, ngambil nomornya. Ambil 1 saja. Sesuai nomornya bergabung ya. 1 orang 1, silahkan. 1 orang 1. 1 orang 1 ya. Nanti bergabung pada nomornya masing-masing. Ya, silahkan. Coba kamu bagikan 1 orang 1 ya. Silakan dibuka kertasnya dan langsung mencari kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya ulangi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo, sesuaikan nomornya. Sesuaikan kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita pembagian kelompoknya secara acak saja. Ada yang berlebih, 5 orang. Oke. Udah dapat semua kelompoknya? Kamu kelompok berapa? Ini tinggal 2 orang ya?
Ya, kamu gabung situ aja, situ aja. Kamu situ aja. Kamu 3 orang, oke. Kamu berlima, ya oke. Baik, sudah dapat lembaran kerja semua? Sudah ada? Sudah. Baik, sebelum kita memulai diskusi kelompok ini, kita lihat dulu kegiatan diskusi kelompoknya pada lembaran kedua. Silahkan dibuka. Pada lembaran kedua. Masing-masing udah dapat satu-satu kan? Ini belum ini. Yang ini. Satu orang satu sudah. Satu orang satu sudah. Maka setiap kelompok mengerjakan soal nomor sesuai nomor kelompoknya. Soal nomor 1 yang di belakang kelompok mana? Nomor 2. Kelompok 3 mengerjakan soal nomor 3. Kelompok 4 mengerjakan soal nomor 4. Kelompok 5 mengerjakan soal nomor 5. Nanti setelah dikerjakan kita presentasikan ke depan. Silakan ditulis di halaman belakangnya pada lembaran ketiga. Sudah paham? Ustadz beri waktu lebih kurang 20 menit. Ustadz ulangi, kegiatan diskusi kita hari ini sesuai dengan nomor kelompoknya. Soalnya sesuai dengan nomor kelompoknya. Soal kelompok nomor 1, soal nomor 1. Kelompok nomor 2, soal nomor 2. Kelompok nomor 3, soal nomor 3. Kelompok 4, soal nomor 4. Kelompok 5, soal nomor 5. Silahkan mendiskusikan, nanti kita presentasikan ke depan. Kalau ada yang kira-kira ragu boleh ditanyakan ke Ustadz. Nanti setiap kelompok harus ada perwakilannya ya, untuk maju ke depan mempresentasikan. Ayo jalankan diskusinya. Di belakang lembar jawabannya ada tuh di belakang. Tuh ada di belakang. Tuh. Jawabannya di belakang. Tuh kan ada di belakang. Di belakang lembar jawabannya. Tuh. Boleh, kelompoknya boleh diberi namanya apa gitu. Umpamanya kelompok Aisyah atau kelompok Humairah umpamanya. Khadijah, boleh. Atau mau bikin nama kelompoknya planet umpamanya, planet Pluto gitu. Merkurius, Venus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi hasil dari kegiatan yang berjudul kurban. Mengapa menyembelih hewan secara tradisional lebih bagus daripada menggunakan mesin atau dipingsankan dulu? Karena menyembelih hewan secara tradisional itu tidak menyakiti hewan itu dulu, dan apabila kita menggunakan mesin pasti kita menyakitinya dulu. Dan Nabi Ibrahim juga menyembelih dengan cara tradisional. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang mau bertanya dari kelompok berapa, ayo. Silakan. Kenapa menyembelih itu lebih utama dengan menggunakan alat-alat tradisional daripada mesin? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ayo. Kamu mau tanya? Nggak ada. Di belakang? Ayo, mau bertanya? Silakan.
dijawab, dipingsankan itu apakah pakai obat atau bagaimana? Silakan. Mungkin ada yang menggunakan obat atau disuntik. Atau disuntik ya? Iya, pakai bius. Mungkin boleh jadi juga disetrum. Boleh jadi juga disetrum. Setelah kita mempresentasikan materi diskusi kita, sebelum pembelajaran kita ini masih agak panjang, coba kita ice breaking kembali. Berdiri semuanya. Coba kita ice breaking kembali, semuanya berdiri, biar kita tetap semangat belajarnya. Ya. Jadi kalau Ustadz bilang pagi, tepuk tangannya 1. Kalau Ustadz bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ustadz bilang malam, tepuk tangannya setengah saja. Setengah. Saya ulangi. Kalau Ustadz bilang siang 2 kali. Kalau siangnya 2 kali berarti? Oke, sudah konsentrasi? Kita mulai ya. Siang, siang, siang. Malam. Malam, malam. Pagi, pagi, pagi. Siang. Siang. Malam. Pagi, pagi, pagi. Baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kurban dan akikah. Maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, kurban itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Kemudian kurban itu merupakan hukumnya sunnah muakkad bagi yang mampu. Kurban itu disunnahkan setiap tahunnya, jadi bukan sekali seumur hidup kita melakukan kurban itu, tetapi setiap tahun selagi kita masih mampu. Nah, gitu. Baik, pertemuan kita hari ini sepertinya waktu kita sudah mencapai waktu akhir. Maka kesimpulannya tadi sudah Ustaz sampaikan bahwa kurban itu merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Karena materi kurban ini sudah selesai, maka untuk tambahannya silakan santriwati Ustadz mempelajari, mendalami materi-materi kurban di rumah. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi tentang akikah. Nah, jadi materi kita ke depannya adalah materi akikah. Nah, maka daripada itu kita nanti akan membagikan lembar asesmen, yaitu ujian tes mengenai materi kurban. Nah, baiklah, untuk pertemuan kita hari ini Ustadz akan cukupkan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu terlebih dahulu dengan doa kafaratul majelis. Demikian pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertemuan kedepannya kita adalah materi akikah. Silahkan membaca-baca materi akikah, buku-buku, kemudian di internet juga bisa dilihat agar pembelajaran kita berikutnya menjadi pembelajaran yang lebih bersemangat. Saya cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.